Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang siapa ahli sufi, ya, dalam sebagai pengertian kita kepada dunia ahli sufi. Ya. Malam ini kita masuk kepada siapa ahli sufi bagian ketiga, bahwa ciri-ciri dari ahli sufi itu adalah dia sudah ma'rifatullah sehingga ia pakar dan mantap dalam ma'rifatullah, dan sehingga dia bisa menjawab berbagai pertanyaan, kemudian kuat beribadah, ya, senantiasa zikrullah dan ihsan. Nah, yang di bawah ini senantiasa zikrullah, ya, ini akan kita bahas nanti pada bagian berikutnya. Begitu juga dengan kuat beribadah dan ihsan. Nah, walaupun dalam kajian-kajian sebelumnya ihsan ini sudah kita bahas juga. Malam ini kita akan selesaikan tentang bagaimana ma'rifatullah ini. Ya. Sebelumnya kita ini sedikit bahwa kita sudah sampaikan bagaimana pentingnya ma'rifatullah ini, bagaimana mencapainya, yaitu dengan kesadaran yang sangat dalam. Ya. Kemudian melalui peristiwa, kita dapatkan kesadaran yang dalam itu melalui berbagai peristiwa berkesan, dan contoh-contohnya juga sudah kita sampaikan. Kemudian bagaimana kalau dia melalui ilmu ketuhanan. Nah, ilmu ketuhanan ini tentu saja yang dibawakan oleh Ustadz kita, Aribillah, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Ya. Nah, ilmu ketuhanan ini, ya, dibagi menjadi dua, yaitu bagaimana kita mengenal sifat-sifatnya dan bagaimana kita mengenal afalnya. Nah, mengenai sifat-sifatnya ini sudah selesai kita terangkan, ya, bagaimana tentang ilmu yakin, bagaimana kunci ma'rifatullah, pintu ma'rifatullah, bagaimana cara memasukinya, dan bagaimana kepahaman-kepahaman yang ada tanpa kita bisa masuk kepada kepahaman yang sebenarnya. Dengan ma'rifatullah yang diajarkan Ustaz Husain, semuanya menjadi terbuka, ya, sehingga kita bisa mencapai ainul yakin. Nah, kita resume sedikit tentang sifat-sifat ini, ya, bahwa Allah berfirman kepada dirinya, lalu sedikit dirinya yang mahalus, ya, atau wajah bercahaya menjadi zat, ya, kemudian bercahaya bermanifestasi menjadi zat, bermanifestasi menjadi Lauh Mahfuz. Inilah perubahan-perubahan yang terjadi dari wajah yang mahalus tadi, ya. Jadi kalau dari sini kita paham bahwa apapun yang terjadi di Lauh Mahfuz ini, ya, itu disebut dengan ciptaan. Sedangkan zat disebut dengan ciptaan wajibul wujud, ya. Kemudian yang Lauh Mahfuz itu adalah ciptaan yang mungkinul wujud, ya. Dua-duanya disebut juga dengan zat wajibul wujud, yang zat mungkinul wujud, ya. Kemudian dari tiga ini juga kita paham bahwa yang Lauh Mahfuz disebut dengan sifat, kemudian zat disebut hakikat, ma'rifat adalah yang wajah. Dari sinilah kita bisa memahami tentang ainul yakin, ya. Ainul yakinnya bahwa bagaimana dia maha tinggi, maha luas, maha besar, bagaimana dia maha melihat, bagaimana dia zahir dan batin, dan sebagainya. Ini sudah kita terangkan di kajian-kajian sebelumnya, ya. Ya, bahwa semua itu terjadi di dalam yang maha halus saja, tidak di luar, ya. Sehingga dengan begitu kita tetap menjaga kebesaran, keagungan, kemuliaan, dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti yang sudah sangat populer di tengah masyarakat, itu wahdatul wujud dan Nur Muhammad, ya. Nah, disinilah dunia nabi-nabi, rasul-rasul, serta orang-orang Allah berada. Nah, itu kajian tentang mengenal sifat-sifatnya. Malam ini kita selesaikan bagian kedua, yaitu mengenal afalnya. Apa afalnya ini, ya? Konsep ini mengatakan bahwa apa saja yang kita lihat, yang kita dengar, dan sebagainya, baik yang sedang berlaku, sudah berlaku, atau yang akan berlaku, semuanya adalah afal dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu adalah kehendak, pengurusan, dan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bahwa kehendak Allah tersebut
terhadap semua ciptaannya sudah siap dalam bentuk ketetapannya atau takdir yang diletakkan di dalam kitab yang sangat nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya. Dan ketetapannya itu sedang berjalan. Ini yang paling penting, yaitu sedang berjalan. Diurus dan dijalankan oleh Allah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini yang dimaksud dengan afdal Allah tadi. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, yang tadi sudah ada wajah, ada zat, ada Lauhul Mahfuz. Maka ini adalah berjalannya Lauhul Mahfuz ini adalah berdasarkan pengurusan, perbuatan atau kehendak dan kehendak dari Allah. Ini akan kita bahas malam ini. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengurusannya yang satu? Nah, ini dia. Ya, ada bagan yang saya siapkan di sini. Apa yang disebut dengan pengurusan? Bagaimana pengurusan Allah terhadap semua bencana dan malapetaka yang ada menimpa seluruh umat manusia? Bagaimana dengan takwa dan kefasikan? Ya, bagaimana dengan qada dan qadar? Bagaimana dengan balasan terhadap dosa dan pahala yang dibuat oleh umat manusia? Nah, bagaimana semua pengurusannya itu berada di Lauhul Mahfuz dengan sempurna? Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, yaitu menyerahkan diri atau Islam. Nah, ini adalah konsep yang yang harus kita pahami tentang bagaimana memahami af'al Allah. Nanti juga kita akan lihat, ya, ini tidak mudah diterima tanpa ilmu ma'rifatullah. Ya, ilmu ma'rifatullah yang benar, ya, yang bisa meyakinkan kita dengan hak yakin atau ainul yakin paling tidak, ya, itu akan muncul penolakan dan kritik. Kritik-kritik ini yang kita lihat nanti. Bagaimana kritikan dunia barat atau orang-orang yang tidak berma'rifatullah, bagaimana kerancuan umat Islam sendiri, ya, tentang penerimaan tentang hal Allah ini. Ya, karena ini sulit sekali, ya. Ya. Kemudian bagaimana kita menjawab atas bantahan-bantahan itu. Nah, mari kita mulai satu persatu, ya. Kita masuk dulu kepada bagaimana pengurusannya. Ini dalil-dalil yang yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya. Allah mengatur urusan makhluknya. Ya. Kemudian sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, ini adalah dalil yang mengatakan bahwa seluruh apapun juga yang ada di Lauhul Mahfuz itu adalah dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya, dan dia tidak menjadikan sesiapapun masuk campur dalam keputusannya. Keputusannya, pengurusannya itu adalah mutlak sendiri. Tidak ada campur tangan yang lain. Dan mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak atau campur tangan dalam urusan ini? Ya, ada yang bertanya seperti itu. Maka Allah menjawab, katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Di tangan Allah urusan semuanya. Tidak ada urusan sedikit pun kita untuk campur tangan di dalam urusan Allah itu. Nah, ini dalil-dalil yang sangat kuat sekali. Nah, katakanlah semuanya dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit? Maksudnya apa? Banyak orang yang sudah membaca ayat-ayat tentang bagaimana kekuasaan dan pengurusan Allah ini, tapi tidak banyak yang paham maksudnya apa. Nah, kenapa tidak ada orang itu tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Itu adalah sebuah ungkapan yang sangat keras dari Allah sebenarnya. Ya. Setiap waktu dia dalam kesibukan, karena dia memang mengurus dan tidak pernah tidur. Ya. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Nanti di bagian berikutnya, ya, di bagian lebih detail lagi, bagaimana sifat-sifat dari takdir itu. Nah, itu ada bagaimana dia tidak berubah, bagaimana dia tidak ada yang dilupakan, ya, bagaimana dia penuh hikmah. Itu nanti kita bahas pada bagian berikutnya nanti. Ya. Kemudian Allah menciptakan 7 alam langit dan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu.
Dan di sini bukan hanya ilmunya yang meliputi segala sesuatu, tetapi juga zatnya dan juga yang maha halus juga meliputi segala sesuatu. Ini yang kita ketahui dari ilmu yakin sebelumnya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya setiap sesuatu. Ya, kadar, ya, kemudian ada juga qada dan qadarnya telah tetapkan bagi setiap berlakunya setiap sesuatu. Nah, segala apa yang berlaku dan terjadi adalah dengan kehendak Allah, dan dialah yang membuat dan merancangnya. Ya, segala-galanya dia yang merancangannya itu. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang minimum yang bisa kita lihat. Yang lainnya masih banyak ya. Ya, cukup ini yang untuk meyakinkan kita bahwa sebenarnya pengurusannya itu maksudnya di situ. Bagaimana pengurusan Allah terhadap semua bala bencana, malapetaka dan sebagainya? Mari kita lihat di sini. Ya, apa juga bala bencana, malapetaka, musibah, kecacatan fisik ataupun mental, penyakit dan sebagainya sudah tertera di dalam pan induknya atau Lauhul Mahfuz. Ini adalah satu gambaran bahwa karena dia yang punya, maka dia yang membuat semua rencana-rencana ini. Nah, itu. Nah, di dalam kajian mengenal sifat-sifatnya, kita sudah tahu sebelumnya bahwa dia yang mempunyai atau memiliki segala sesuatu, karena wujud dari ciptaan itu adalah penzahiran dari zatnya, dan zatnya penzahiran dari dirinya yang maha halus tadi. Ya, maka dia yang membuat rencana-rencana itu. Nah, tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelumnya, sebelum kami menciptakannya. Sebelum diciptakan sudah ditulis ya semua ketetapan-ketetapan itu. Ya. Itu yang paling penting yang diterangkan oleh Al-Quran. Kalau kita cari kemana-mana mungkin ada berbagai pendapat yang muncul. Nanti akan kita lihat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya. Nah, ini kita lihat ya bagaimana bencana tsunami yang beberapa tahun yang lalu melanda Aceh ya dan sebagainya, bagaimana kehancuran di situ ya, kehancuran harta benda, kemudian banyak nyawa yang melayang ya. Nah, ini banyak orang bertanya kenapa ada tsunami. Nah, itu. Tetapi Allah mengatakan bahwa ini sudah diatur oleh Allah. Jadi banyak orang yang berkata saat itu bahwa ini adalah karena dosa manusia. Karena dosa manusia yang di Aceh yang sudah sangat besar gitu ya, sehingga Allah menurunkan tsunami. Harusnya kalau seperti itu karena dosa manusia, maka yang kena tsunami itu mungkin di Eropa ya dan di Amerika. Ya. Nah, bagaimana dengan gempa bumi yang besar ya di Jepang ya dan di mana beberapa waktu yang lalu di Sulawesi dan sebagainya. Semua sudah ada pengaturannya. Bagaimana taufan, bagaimana angin tornado yang seperti yang sering melanda di Amerika ya, yang menghancurkan seluruh harta benda ya dan nyawa pun hilang ya. Bagaimana dengan berbagai penyakit ya, semua sudah ada di dalam pengaturan Allah. Bagaimana orang yang berada dalam kecacatan ya, cacat yang dia tidak bisa jalan ya, mentalnya cacat ya. Kalau kita lihat mungkin bagaimana hidupnya nanti ya, kalau kita orang tuanya tidak ada. Nah, itu sudah semuanya sudah berada dalam pengaturan Allah. Bagaimana orang yang kun ya, nyanyuk kun ya, bagaimana yang orang yang cacat fisik ya, misalnya ada yang kakinya tidak ada yang tangannya tidak ada di YouTube juga ada orang yang hanya hidup dengan sebagian tubuhnya. Dari paha ke atas saja yang ada, sedangkan ke bawahnya sudah tidak ada. Itu tetap adalah semua dalam pengaturannya. Bagaimana yang orang yang demensia, itu dalam pengaturannya juga. Bagaimana orang yang dilahirkan dengan buta, dengan bisu, apalagi ada juga orang yang mengalami kelainan jiwa, disebut juga dengan gila. Nah, ini dalam semuanya berada dalam pengaturan Allah. Nah, kalau kita lihat Lauhul Mahfuz, dia sudah ditetapkan kepada manusia, maka
semua bencana, malapetaka, musibah, cacat fisik atau mental ya, sakit dan lain-lainnya semuanya sudah ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagaimana kita memahami urusan Allah di dalam hal jadinya bencana dan malapetaka. Kemudian bagaimana dengan ketakwaan dan kefasikan ya. Nah, ini juga bahwa segala ketakwaan, imanan, kefasikan, petunjuk dan sebagainya sudah dia tetapkan dalam rencana induknya. Seperti tadinya juga bencana dan malapetaka. Nah, jika berpaling mereka darimu terasa berat amat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang jahil. Nah, di sini adalah mengatakan bahwa bagaimana Rasulullah pernah merasa kecewa atau merasa tidak enak, bagaimana orang ini tidak bisa beriman, gitu ya. Ini Allah mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengajak orang untuk beriman, ya. Kalau Allah menghendaki tentu saja semua bisa beriman, tetapi Allah menghendaki, ya. Untuk apa nanti kita lihat itu adalah bagaimana nanti orang menjalankan drama ilahi. Nah, ini masuk nanti kepada jawabannya di situ, ya. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada semuanya. Tapi Allah berkehendak lain. Ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Nah, di sini ayat ini sangat menarik sebenarnya, ya, bahwa untuk fasik dan ketakwaan pun itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Imanan seseorang itu adalah ilham, fasikan seseorang itu adalah ilham dari Allah juga. Ya. Nah, nanti orang mengatakan bahwa kita bisa memilih. Nah, itu nanti ada lagi bagaimana kerancuan orang memahami ini nanti. Ya. Nah, bagaimana setiap manusia telah ditetapkan kalung di lehernya saat dia dilahirkan. Ya. Apakah dia akan masuk neraka, apakah dia akan masuk surga, itu sudah ditetapkan. Bagaimana kehidupannya dari kecil, ya, apakah dia akan menderita atau tidak, ya, ini sudah ditetapkan. Nah, ini misalnya bagaimana orang dalam kehidupan menjadi orang yang miskin dibandingkan dengan orang yang kaya, ya. Bagaimana orang yang berada dengan makanan mewah dengan orang gelandangan yang harus mencari mengais-ngais rezekinya di tempat sampah. Ya. Ini sudah ditetapkan juga. Yang lebih-lebih lagi adalah bagaimana manusia itu ditetapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, adakah ustadz, ya, atau orang-orang yang tidak beriman, misalnya adalah orang yang mempercayai ketuhanan Nabi Isa, ya, kemudian bagaimana orang Hindu, Buddha dan sebagainya. Di sini adalah bagaimana Allah mengilhamkan kepada manusia itu untuk menjadi jalan hidupnya selama hidup di dalam dunia ini. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana semuanya terjadi di dalam drama ilahi, ya. Nah, maka kalau kita lihat bagannya adalah seperti berikut, ya. Ada Lauhul Mahfuz, sudah ditetapkan takdir terhadap manusia itu di dalam apa? Dalam ketakwaannya, bagaimana dalam kefasikannya, kefujurannya, ya. Di sini dia. Kemudian apakah miskin atau kaya, ya. Apakah dia pimpinan atau rakyat jelata. Ini semua sudah ditetapkan, ya. Nah, bagaimana dengan ketetapannya atau qada dan qadarnya ini? Itu semua ketentuan, qada dan qadar atau keadaan sehubungan dengan ciptaannya sudah disiapkannya. Dialah yang menciptakan tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan yang sempurna. Nah, sempurnaannya itu nanti akan kita
sedikit lebih dalam nanti di dalam kajian Lauhul Mahfuz ya. Nah, kemudian sungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya sesuatu. Nah, ini sudah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana dengan balasan dari segala perbuatan itu dan akibat-akibatnya. Sesat dan tidak sesat serta balasannya. Ini yang kita lihat. Dia juga yang menetapkan siapa yang sesat dan siapa yang tidak sesat, serta balasan mereka pada hari kemudian. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah juga yang lebih mengetahui akan orang-orang yang sesat dari jalannya. Dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk atau hidayah. Itu An-Nahl 125. Ya. Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ketahuilah bahwa Allah maha berat azab dan siksanya. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, rasailah azab Allah yang kekal dengan sebab apa yang kamu kerjakan itu. Nah, ini yang sering jadi tuduhan atau hinaan terhadap Allah bagi mereka. Yaitu adalah setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lainnya, supaya mereka merasakan azab. Nah, ini artinya apa? Kita sering diceritakan, azab di akhirat atau di neraka itu nanti adalah dimasukkan ke dalam neraka, ya, kemudian kulit kita mengelupas, ya, kemudian itu diganti dengan yang baru. Meleleh lagi, kemudian diganti lagi dengan yang baru. Berkali-kali seperti itu. Nah, itulah akibat dari dakwah yang kita sampaikan itu tidak sempurna. Kita hanya menyampaikan dakwah tentang bagaimana kerasnya siksaan Allah. Kita tidak pernah atau jarang sekali mendakwakan tentang kasih sayang Allah. Inilah yang dulu neraka ini, yang dulu waktu kecil membuat lutut saya gemetar ya, mendengar neraka ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Setiap kali mereka diberikan suatu pemberian dari sejenis buah-buahan surga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dulu, dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka surga-surga itu. Surga itu pasangan-pasangan, istri yang senantiasa bersih suci, sedangkan mereka di dalam lama-lamanya. Nah, ini juga adalah suatu permen atau gula-gula atau satu himbauan kepada manusia supaya dia berbuat baik. Ya, surga balasannya. Nah, itu. Kemudian aku tengok di neraka, lalu aku lihat penghuninya yang terbanyak adalah wanita, dan aku tengok di surga, lalu aku lihat penghuninya yang terbanyak adalah orang-orang fakir miskin. Nah, ini juga menjadi satu mohan bagi orang-orang yang akan mengkritik nantinya. Kenapa saya harus dilahirkan sebagai wanita? Ya? Kalau saya harus masuk ke neraka? Ya? Ini yang menjadi banyak pertanyaan nanti. Nah, itu adalah balasan dan akibatnya. Nah, dari semua pengaturan-pengaturan ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita melihat bahwa menerima Lauhul Mahfuz itu adalah sempurna. Penerimaan akan kesempurnaan Lauhul Mahfuz ini menjadi rukun iman yang ke-6. Kalau kita tidak menerima akan hakikat ini, berarti kita belum beriman. Akibatnya sedekah emas kita walaupun dia setinggi gunung Uhud akan ditolak. Sesiapa yang beranggapan bahwa dia bisa mengupas sunnah Allah ini, maka tempatnya adalah di neraka. Ini adalah ancaman bagi mereka juga, orang-orang yang tidak percaya pada rukun iman ke-6. Hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, dan hari akhir atau kiamat, serta beriman pula kepada baik dan buruknya takdir. Nah, ini adalah Sahih Muslim ya. Seandainya salah seorang di antara mereka mempunyai emas segunung Uhud yang dia nafkahkan, maka Allah tidak bakal menerimanya sebelum dia beriman kepada takdir. Maka dikatakan bahwa penerimaan kepada takdir ini adalah sebuah imanan yang sangat sulit, ya. Karena iman kepada Allah mungkin tidak terlalu sulit, ya.
Dulu banyak orang beriman dengan istilah kita sebutkan tadi, dengan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang membuat mereka beriman. Ya. Tapi begitu juga beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab, ya, beriman kepada hari akhir, ya, itu kita tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit menerimanya. Tetapi ketika kita dikatakan beriman kepada takdir, nah ini sangat sulit. Ya. Sering dikatakan dulu waktu saya kecil bahwa yang baik adalah dari Allah, yang buruk adalah dari saya. Nah, tapi itu rasa-rasanya tidak sesuai dengan pemahaman tentang takdir. Karena takdir mengatakan bahwa baik dan buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sulit diterima. Ya. Kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Sunnah Allah ini maksudnya adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Maka perlu engkau ketahui bahwa musibah yang menimpa kamu tidak akan hilang daripadamu. Sesuatu yang mesti terlepas daripadamu tidak akan dapat memberimu musibah. Dan jika engkau mati dengan keyakinan selain itu, pasti engkau akan masuk ke neraka. Ya. Ada orang mengatakan bahwa kita bisa melepaskan diri dari takdir buruk kita, ya, atau kita bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik kita. Nah, itu adalah suatu keyakinan yang tak sesuai dengan rukun iman yang keenam tadi. Ya. Nah, lalu setelah itu apa? Dengan melihat kesempurnaan dari Lauhul Mahfuz tadi, atau ketetapan atau pengurusan Allah tadi, maka kita diminta apa? Islam, menyerahkan diri. Ya, maka setiap ciptaannya mestilah menyerah diri kepada ketentuannya yang sudah siap lagi sedang berjalan. Ini yang diminta di dalam Islaman itu. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Ya. Ini apa yang harus kita lakukan setelah kita memahami pengurusan dari Allah itu adalah sempurna di Lauhul Mahfuz. Nah, dengan semua ayat-ayat tadi, maka ada yang tidak menerima karena tidak memahami ma'rifatullah. Ya. Apa kritikan dan penolakannya? Ya. Tentang afalnya ini telah menimbulkan banyak kritikan. Nah, banyak yang tidak dapat menerimanya, sehingga menuduh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang zalim, tidak adil, tidak ada simpati dan suka menyiksa. Ya, ayat-ayatnya yang disampaikan ayat-ayat penyiksaan semua, ya. Ayat-ayat yang keras. Ya. Bukan itu saja, mereka juga bertanya, kenapa mereka tidak ditanya? Apakah mereka diciptakan atau mau diciptakan atau tidak mau diciptakan? Ya, mereka tidak ditanya. Ya. Mau jadi laki atau mau perempuan, mereka tidak ditanya, ya. Karena di neraka katanya banyak perempuan di sana, gitu ya. Maka perempuan banyak yang merasa kenapa saya dilahirkan sebagai perempuan, ya, kalau hanya untuk masuk neraka nanti banyak, gitu. Maka kenapa dijadikan cacat dan sebagainya. Inilah yang muncul. Kalau saya tidak diberi pilihan melainkan mesti melakukan kejahatan yang salah, mengapa mesti masuk neraka? Ya, karena dikatakan tadi bahwa setiap bayi yang dilahirkan sudah dikalungkan di lehernya ini takdirnya. Ya, apakah dia akan masuk neraka atau masuk surga? Nah, kalau saya sudah harus menjalankan amal-amal orang yang harus masuk neraka, kenapa saya harus diciptakan? Nah, ini pertanyaannya berat, itu seperti itu, ya. Kemudian, kenapa saya mesti masuk neraka? Apabila kesemua hidup saya sudah ditentukan oleh Allah. Apa kuasa bagi saya yang lemah ini untuk merubahnya? Kalau Allah sudah menentukan segala-galanya, apa yang kita bisa berbuat? Melainkan hanya bisa menerimanya. Nah, ini apa harus seperti itu? Nah, ide bahwa Tuhan yang mulia mengantarkan orang masuk ke neraka, yang membakar adalah sesuatu yang saya tidak dapat menerima sama sekali. Ini adalah kata Luther Burbank, ya, yang mengatakan ini perkara yang gila, katanya, terlampau dan kepercayaan yang sangat buruk, ya. Saya tidak mau ada kena-mengena dengan Tuhan yang sedemikian. Nah, ini adalah saat dia diberitahu tentang
kekerasan, ya, siksa Allah nanti di neraka itu. Nah, mereka tidak bisa nerima. Begitu juga dengan Robert Winston, ya, mereka mengatakan Tuhan dalam agama Islam itu lain dari Tuhan agama Kristen, ya, agama lainnya. Dia adalah Tuhan yang lain dan aku percaya sangat jahat, dan Islam adalah agama yang sangat kejam. Nah, di dalam Kristen itu dikatakan Tuhan kasih dan sayang. Nah, ini selalu di situ. Padahal di dalam Islam kita selalu setiap saat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kita tidak berhasil berdakwah dengan mengatakan bahwa kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Lalu kita dicap sebagai memiliki Tuhan yang sangat kejam, ya. Kemudian dikatakan oleh John Fuller juga, aku tidak mau ada mengenal dengan Tuhan yang terlampau gemar kepada penyiksaan. Nah, ini kritikan-kritikannya. Manusia tidak sekejam untuk merancang seperti yang di atas itu. Kalau yang merancang itu adalah yang maha, maka dia adalah sesuatu yang menakutkan, bukan maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini anggapan mereka, ya, kekerasan, kemudian kekejaman siksa Allah di neraka nanti itu menandakan bahwa dia tidak kasih, Allah tidak pengasih dan penyayang. Kemudian dikatakan oleh feminis leader yang lain juga, pada tahun 2000 aku berharap kita dapat membesarkan anak kita untuk mempercayai diri dia sendiri, bukan mempercayai dirinya sendiri, bukan mempercayai Tuhan. Nah, ini adalah mereka tidak mau bertuhankan Allah. Ya. Nah, kemudian nanti saya tidak akan bacakan, ya, banyak sekali kutipan kritikan terhadap hafal Allah ini di Bengkel Internasional atau Quora, di mana di situ Ustaz Hussein juga menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Banyak sekali pertanyaan di situ, pertanyaannya sangat kasar sekali, gitu, ya, tidak mencerminkan bagaimana kita menghormati Allah, ya. Banyak sekali, ya. Yang 26 ini contohnya. Kenapa Al-Quran yang suci menyuruh orang membunuh dan berperang? Bunuhlah, ya, perangilah, gitu, ya. Bagaimana kitab yang suci mengatakan membunuh orang, gitu, ya. Padahal konteksnya lain di situ, ya. Kenapa Islam ada teroris, radikalis, dan fundamentalis? Ini melekat kepada Islam, ya. Teroris, radikalis, fundamentalis ini melekat erat kepada Islam sekarang. Masuk di Indonesia, ya. Sedikit-sedikit dikatakan teroris, radikalis, fundamentalis, ya. Beberapa waktu yang lalu juga saya pernah dengar bahwa di dalam rumah seseorang itu ditemukan ada bom, ada peluru dan sebagainya. Tapi karena dia bukan Islam, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang teroris. Tapi ketika di dalam rumah seseorang ditemukan buku-buku, ya jelas orang itu adalah orang Islam, di rumahnya ditemukan buku-buku tentang jihad, tentang khalifah dan sebagainya, maka dikatakan dia itu teroris. Nah, ini adalah sesuatu yang membuat orang akhirnya ragu untuk mengatakan dirinya Islam. Ini yang terjadi, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah kenapa Islam tidak dapat berintegrasi. Kita tahu bahwa di negara Barat itu banyak imigran-imigran yang berasal dari negara-negara Islam yang dilanda oleh peperangan dan kemiskinan. Tapi mereka di daerah Barat itu tidak dapat berintegrasi dengan penduduk di sekitarnya. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh orang-orang di Barat sana. Ini banyak sekali pertanyaan ini. Masuk juga tentang LGBT dan penukaran jenis kelamin. Nah, ini juga tidak bisa diterima hukum-hukum yang ada di dalam Islam selama ini. Nah, itu adalah kritikan dan penolakan yang ada di Barat sana. Nah, kita lihat sekarang bagaimana perancuan pemahaman umat Islam sendiri tentang ketetapan atau tentang takdir ini, ya. Mengenal dan meyakini hafal Allah adalah hal yang sangat susah untuk diterima bahkan oleh umat Islam sendiri. Tapi itu hanya berlaku bagi orang yang tidak mengenal Allah atau ma'rifatullah dengan pengenalan yang sangat dalam. Nah, nanti kita lihat apa dia. Kritiknya begini. Kalau semua kejadian, peristiwa, perilaku, aktivitas, baik buruk, beriman, kafir, petunjuk, tersesat, kaya, miskin, cacat, ya, bencana,
penyakit, malapetaka, musibah, semuanya itu adalah berada dalam afal, pengurusan dan perbuatan Allah. Maka di mana letak usaha manusia? Di mana letak pilihan manusia? Di mana keadilan Allah? Nah, ini muncul juga pertanyaan seperti itu di dalam umat Islam sendiri. Ya, misalnya di masa lalu, ya, di masa lalu apa yang terjadi? Waktu Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, ya, 3 kali Nabi Musa selalu bertanya kenapa kepada Nabi Khidir atas apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir. Misalnya, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Kenapa engkau bunuh anak itu? Dia kan tidak berdosa dan sebagainya. Itu kata Nabi Musa. Dijawab oleh Nabi Khidir, ya bukankah sudah aku katakan engkau tidak tahu apa yang aku tahu, ya. Nah, kemudian Nabi Khidir juga melubangi kapal milik seorang anak miskin, ya. Kemudian Khidir memperbaiki dinding sebuah rumah dengan tanpa imbalan. Kenapa begitu? Kenapa? Ya, tidakkah itu sesuatu yang jahil? Itu selalu kata Musa begitu. Maka Khidir berkata, bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan tentang hal itu? Dijawab oleh Khidir, maka Nabi Musa tidak dapat memahami afal Allah, sedangkan Nabi Khidir dapat memahami afal Allah atas apa yang beliau lakukan. Lalu Khidir pun mengatakan kepada Nabi Musa, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Nah, jadi akhirnya Nabi Musa gagal juga memahami afal Allah ini. Ya. Nah, yang sangat populer di zaman dulu sampai sekarang adalah Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tapi ayat ini diputus karena sambungannya tidak dibaca. Padahal sambungannya ada. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka. Nah, ini sering diputus, hanya sebagian seperti ini saja yang ditampilkan. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubah keadaan mereka. Inilah yang memunculkan adanya nanti 3 pahaman di dalam memahami takdir di dalam Islam. Ya. Yaitu ada Mu'tazilah atau Qadariyah, ada Jabariyah, dan ada Asy'ariyah. Nah, kalau kita gambarkan seperti apa pahaman-pahaman ini, sederhana sekali pahaman itu sebenarnya. Ya. Pertama adalah tentang usaha dan kebebasan memilih. Yang pertama adalah aku wujud. Nah, ini dalam pahaman ketiga pahaman tadi. Aku wujud, ya, aku ada. Tapi ya, ada tetapinya. Nah, muncul Mu'tazilah atau Qadariyah. Aku bisa berkuasa, aku bebas menentukan nasibku sendiri, ya, memilih apa yang aku kehendaki, baik atau buruk. Nah, ini adalah pahaman yang kalau saya lihat sampai sekarang, ini juga dipakai oleh mayoritas umat Islam, ya, walaupun tidak diakui. Ya, aku bebas memilih, ya, aku wujud, aku bisa memilih. Ya. Kemudian ada ekstrim yang berikutnya adalah Jabariyah. Aku wujud, tapi aku tidak berkuasa dan tidak bebas memilih apa yang aku kehendaki. Aku tidak bebas merubah nasibku sendiri. Aku hanya harus pasrah saja. Nah, ini yang ekstrim yang kedua. Ekstrim pertama adalah Qadariyah, ekstrim kedua adalah Jabariyah. Tapi ada jalan tengah. Nah, jalan tengah ini adalah mayoritas sebenarnya, ya. Tapi mayoritasnya juga sering juga berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, kadang-kadang Qadariyah, kadang-kadang Jabariyah. Apa maksudnya? Aku wujud, tetap aku wujud, tapi kadang aku berkuasa, kadang aku tidak berkuasa. Nah, ini zigzag jalannya. Kadang-kadang dia pahaman Qadariyah atau Mu'tazilah, kadang-kadang Jabariyah. Dalam apa ininya? Dalam hal takdir tadi. Ada yang disebut dengan takdir mu'allaq, ada takdir mubram, ya. Nah, mu'allaq tadi hampir sama dengan Qadariyah tadi, yaitu saya wajib berikhtiar, wajib berdoa, ya. Apa? Misalnya untuk rezeki, saya wajib berikhtiar, harus berusaha sekuat tenaga. Tapi juga kita lihat, orang yang bekerja sekuat tenaga pun rezekinya tetap sebegitu-sebegitu saja. Ya. Nah, kemudian yang mubram ini adalah orang Asy'ariyah mengatakan bahwa
Kita harus pasrah kepada hal-hal, contohnya kapan kita mati, kapan meninggal, kapan kita dilahirkan, ya. Ini yang ada di dalam pemahaman umat Islam mayoritas sekarang. Nah, bagaimana kita menjembatani semua ini, ya, sehingga lihat bahwa benar Allah itu berada dalam keesaannya, di dalam perbuatan dan ketetapannya. Nah, ini nanti bisa terjawab di dalam jawaban-jawaban kita, ya. Nah, bagaimana menjawab bantahan itu? Nah, ini yang perlu kita jelaskan sekarang. Bantahan terhadap kritikan itu, ya. Nah, ini bantahannya. Pertama adalah kritikan ini tanpa alasan. Maksudnya apa? Ya, bahwa Allah mengatakan bahwa Allah benar-benar Maha Pengasih lagi penyayang kepada manusia. Ya, sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Ini yang tidak pernah kita sampaikan di dalam dakwah-dakwah Islam. Ya, bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana lembutnya Allah kepada seluruh ciptaannya. Ya. Kemudian mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya diberikan oleh mereka. Ya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya diberikan oleh mereka. Ya. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita menghormati Allah, maka kita harus mengakui esaannya di dalam pengaturan sendiri, ya, dan kepada perbuatannya. Ya, itu agungan itu. Ya. Hormatan sama dengan seperti itu juga. Ya. Dan sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah sekalipun. Nah, ini yang harus disampaikan kepada mereka. Ya. Tapi penyampaiannya tidak kena kalau tidak dengan ilmu ma'rifatullah yang sebenarnya. Kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Kenapa tidak dianiaya? Bagaimana dia menganiaya kepada sesuatu yang tidak wujud? Nah, ini nanti kita lihat dalam jawaban berikutnya. Dan kecelakaan bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ya, Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan. Allah yang mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini adalah dalil-dalil kritikan itu nggak ada alasannya. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana tentang kepemilikan. Ya. Kita sudah tahu bahwa dalam pelajaran sebelumnya tentang sifat-sifat Allah, kita sudah tahu bahwa hak milik sebenarnya adalah hak milik Allah. Kenapa? Dia berasal dari dirinya yang halus dan berasal dari zatnya sendiri. Ya, mari kita lihat hak milik ini, bahwa semua hak milik mutlaknya, semua yang di langit dan di bumi, termasuk juga yang gaib, adalah hak mutlak Allah. Dan dia tidak berfungsi milik dengan sesiapapun juga. Kalau semua adalah hak mutlaknya, maka dia bisa atau boleh berbuat apa saja atas haknya. Maka nikmatkan kamu mana yang kamu menafikan. Ya, nah itu. Kepunyaan Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Nah, bagaimana yang gaib ini, ya, yang maupun yang nyata. Yang gaib itu termasuk adalah penyakit, ya, itu gaib sebenarnya, ya. Pendengaran, penglihatan itu gaib juga, ya. Nanti kita lihat nanti bagaimana kepunyaan Allah ini. Nah, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu rusak, binasa. Segala-galanya adalah milik Allah dan tidak ada orang yang berkongsi milik dengan itu. Manakah hak kita yang Allah zalimi? Ini pertanyaan yang akan kita alihkan kepada mereka. Kalau ada, maka alangkah biadabnya kita berkata nista terhadap Allah yang tidak menzalimi hamba-hambanya walaupun sebesar zarah sekalipun. Dia itu Tuhanmu yang memiliki segala-galanya. Orang yang zalim itu ialah orang yang mengganggu kepunyaan orang lain pakai izinannya. Mungkin kamu sendiri yang zalim terhadap Allah. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begitu. Bagaimana dia akan zalim pada sesuatu miliknya sendiri? Ya. Jika kamu menyalahkan Tuhan dalam hal ini, maka kamu termasuk seorang yang kafir. Kafir itu adalah orang yang tidak melihat kebenaran. Sebab kamu menyalahkan dia dan dengan itu kamu menganggap Allah itu tidak adil. Padahal dia maha adil dan tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Ya. Nah, itu
hak milik. Kemudian ciptaan tidak wujud. Ya. Apa yang tidak wujud? Kenapa tidak wujud? Apabila kita pandang dengan pandangan hakikat, maka kita tahu sifat atau ciptaan itu sebenarnya adalah zahiran zat. Apabila kita pandang dengan pandangan marifat, maka kita tahu ciptaan mungkinul wujud dan zat wajibul wujud adalah penzahiran dari yang maha halus. Karena itu Allah bisa berfirman, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Ini adalah ayat yang sangat populer yang disampaikan bagaimana Allah mengatakan bukan engkau yang membunuh ya Muhammad, ya aku yang membunuh ya. Bukan engkau yang melempar ya, tapi aku yang melempar panah kepada musuh-musuhmu itu. Nah, benarlah dari pandangan marifat bahwa Muhammad SAW termasuk zat adalah tidak wujud. Yang wujud adalah yang maha halus. Karena Muhammad SAW dan zat terzahir daripada yang maha halus, maka kita mengatakan bahwa dia yang zahir dan dia yang batin. Ya. Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya pastilah ia mengenal bahwa ia tidak mempunyai wujud bagi dirinya. Ini kata-kata dari Imam Al-Ghazali. Kalau kita tidak wujud, bagaimana Allah bisa berlaku zalim kepada sesuatu yang tidak wujud? Nah, ini pertanyaan kepada mereka lagi. Ya. Nah, dari situ maka tiga pahaman tadi ya, dijawab dengan jawaban yang sangat menusuk, yaitu bagaimana pahaman dari Zatiyah bahwa aku tidak wujud. Maka karena tidak wujud, tidak relevan lagi berbicara tentang usaha dan kehendak dan ikhtiar. Semua hanya kena usaha, kena kehendak, kena ikhtiar. Ini ya, tidak ada lagi berbicara tentang kuasa dan tidak kuasa. Semuanya hanya kena, ya, kena dari ikhtiar, kena dari usaha. Ini jawaban kepada orang yang ragu-ragu tadi. Ya. Berikutnya apa? Kita hanya suatu gambaran. Nah ini sangat jelas sekali ya. Masa Mi'raj Rasulullah melihat ada penghuni neraka. Namun kita juga maklum bahwa hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari hisab belum lagi terjadi. Lalu apa yang dilihat oleh Rasulullah di dalam neraka itu? Maka sebenarnya yang dilihat oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah gambaran saja. Nah, ini yang dilihat oleh Rasulullah. Aku tengok di neraka, lalu aku lihat penghuninya terbanyak adalah wanita, kemudian di surga adalah fakir miskin. Ini adalah gambaran yang dilihat oleh Rasulullah. Ya. Nah, kenyataan bahwa kita semua adalah suatu gambaran disokong juga oleh firman-Nya tentang Lauh Mahfuz itu adalah sebuah kitab. Ya, yang kemudian hari akan digulung seperti lembaran-lembaran. Nah, ini dalam ayat-ayat ya bahwa segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah satu janji yang pasti. Kami tepati. Sungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ya, langit digulung dengan kedua tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, dengan tangan ini ya juga kita sudah paham ya, tidak jadi pertanyaan lagi bagi kita. Dan juga menurut sains, kita adalah suatu gambaran dua dimensi atau hologram, yakni melekat kepada sesuatu. Ini adalah benar karena kita melekat pada pan induk atau Lauhul Mahfuz. Ini juga akan diterangkan lebih dalam nanti di dalam kajian lebih lanjut itu tentang Lauhul Mahfuz. Nah, ini adalah gambaran dari rencana induk tersebut yang berada dalam roll film yang masa lalu ya. Kemudian contohnya salah satu. Hari ini adalah tanggal 18 Juni. Ya, tanggal 18 Juni hari ini adalah 18 Juni. Tanggal 20 Juni, 16 Juli belum terjadi. Belum terjadi. Maka anak sakit 16 Juli ini masih di dalam Lauhul Mahfuz. Belum terjadi. Ya, karena hari ini masih tanggal 18 Juni. Maka nanti berjalan, begitu tanggal 16 Juni, sakit anak kita. Ya. Nah, tanggal 16 Juni. Tapi tanggal 16 Juli, tanggal 18 Juli belum terjadi. Dia masih berada di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Apa? Yaitu orang tua mencari seorang kiai atau seorang ustadz untuk berdoa ya. Nah, ini masih di dalam Lauhul Mahfuz. Begitu tanggal 18 Juli
maka yang sakit ini sudah menjadi sebuah sejarah, ya. Yang muncul adalah apa? Orang tuanya berusaha mencari seorang kiai. Siapa yang dia cari kiainya, ya? Itu baru ketemu tanggal 20 Juli. Tanggal 20 Juli ini belum terjadi, dia masih berada di Lauhul Mahfuz, ya. Maka begitu tanggal 20 Juli dia datanglah kiai untuk berdoa, ya. Kemudian apa? Berdoa tanggal 21 Juli belum terjadi saat kiai itu berdoa, ya. Tanggal 21 Juli anaknya ternyata sembuh, ya, anaknya sembuh. Tapi 21 Juli ini masih di dalam Lauhul Mahfuz, belum terzahir karena hari itu masih tanggal 20 Juli. Maka begitu tanggal 20 Juli maka anaknya sembuh. Nah, inilah sebuah urutan Lauhul Mahfuz tentang bagaimana sakitnya seorang anak sampai dia sembuh. Maka orang yang buta akan melihat, ya, bahwa anaknya sembuh karena didoakan oleh kiai. Nah, ini orang yang buta mengatakan begitu, ya. Tapi orang yang orang yang sudah tidak buta, semuanya adalah sudah berada dalam ketetapan Allah. Bagaimana dia sakit, bagaimana orang tuanya berdoa, bagaimana mencari ustadz atau kiai, bagaimana kiainya berdoa, kemudian dia sembuh. Nah, ini adalah suatu urutan yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, sehingga semuanya hanya mengatakan alhamdulillah, ya. Tidak ada lagi wah kiainya hebat, ya, doanya doa sangat hebat doanya gitu. Itu, ya. Kemudian tubuh kita hanya gumpalan atom, ya. Nah, ini sudah kita lihat di dalam kajian sebelumnya bahwa bagaimana alam ini terjadi dari Big Bang, ya, kemudian menjadi kosong, kemudian barulah terjadi seluruh ciptaan. Kemudian anasir diri kita, ya, ini adalah ada jiwa, ada nyawa, ada tubuh. Tapi tentang jiwa ini nanti kita terangkan pada tahapan berikutnya, ya. Nah, kita lihat dulu tubuh saja, ya. Tubuh ini apa, ya? Tubuh ini adalah kumpulan dari sel-sel, ya. Kemudian sel itu dari atom. Atom adalah zahiran zat dan zat adalah dari yang maha halus. Kita lihat bahwa sebenarnya tubuh kita itu nggak wujud, ya. Nah, bagaimana Allah, ya, bisa zalim kepada sesuatu yang tidak wujud? Ini satu jawaban yang pada mereka yang mengkritik tadi, ya. Karena seluruh tubuh kita ini, mulai dari kepala sampai tangan dan kaki itu tidak lain adalah sel-sel yang datang dari atom-atom, ya. Nah, lebih lagi kalau kita ketahui bahwa atom-atom itu adalah pensairan zat dan zat pensairan dari yang maha halus satu wajah. Bagaimana Allah bisa zalim kepada dirinya sendiri yang sedikit, ya. Ini. Nah, kemudian bagaimana kita memahami bahwa kematian itu adalah suatu rahmat. Kita tahu bahwa jasad kita ini adalah seperti pakaian di dalam kita bersandiwara atau berlakon di dalam sebuah lakonan, ya. Kalau pakaian itu masih bagus, maka kita bisa berlakon dengan baik. Tapi kalau pakaian itu sudah rusak, gitu, ya, maka kita tidak bisa lagi berlakon, ya. Maka kita tahu bahwa kematian itu ada rahmat Allah. Karena kalau tidak, ya, kalau jasad kita sudah rusak, umur kita karena faktor umur contohnya, karena sudah umur 80, 90, ya, sudah sangat tubuh kita ini sudah sangat rapuh sekali, ya. Penyakit atau cedera yang menimpa kita, maka kalau kita tetap meneruskan dengan hidup dengan tubuh yang seperti itu, maka itu akan lebih memudaratkan. Maka jelaslah bahwa kematian itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita pahami, ya. Contoh seorang sakit yang jasadnya hancur oleh cederaan karena kecelakaan atau sudah terlampau tua atau terlampau uzur, maka kalau dia tidak ada kematian, maka orang itu akan terus-menerus hidup dalam penderitaan, ya. Nah, oleh sebab itu Allah mengatakan begini, mungkin kita tidak senang dengan kematian, gitu, ya. Tapi Allah mengatakan, boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Nah, ini yang menjadi sebuah patokan kita di dalam memahami takdir.
Ya. Nah, yang paling menarik adalah dia bermain dengan dirinya sendiri. Ya, ini paling menarik gitu ya. Ya, drama ilahi. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya. Ya, kehidupan kalau mereka mengetahui. Ya. Nah, ini tadi kita sudah tahu bahwa ada wajah zahir menjadi zat terlahir dari Muhammad menjadi Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, ini adalah zat melalui ketetapannya dengan hafal Allah jadilah peranan dan kehidupan. Peranan manusia maka ada kehidupan manusia. Peranan binatang maka ada kehidupan binatang. Peranan seorang guru maka ada kehidupan seorang guru. Ya, semuanya jadi sesuai dengan ketetapan Allah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat lebih dalam lagi tadi ya, ini adalah afal dari sedikit dirinya terhadap zatnya sendiri. Tapi kita juga tahu bahwa sedikit dirinya itu adalah tidak terlepas dari dirinya yang sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita lihat secara bagan ya, hendaknya dan pengurusannya ya itu melahirkan ketetapannya, kemudian penggeraknya adalah dia sendiri berjalan kepada zatnya, maka terlahirlah dramanya atau peranan ciptaan dan kehidupan ciptaan. Nah, ini adalah gambaran lain bagaimana pengurusannya berjalan terhadap zatnya sendiri, sehingga melahirkan peranan dan kehidupan ciptaan. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, nah, jelas sekali ya, bagaimana zat melalui ketetapan ini dengan dijalankan afal dari Allah melahirkan peranan. Ya, itu hubungannya tidak terlepas dari yang maha halus. Maka kalau kita lihat dalam kita perwayangan, inilah yang disebut dengan sifat tadi. Ya, yang kita lihat adalah bagaimana terjadinya peperangan di layar. Ya, ini adalah wayang. Kemudian sebenarnya yang berjalan siapa? Yang berperan itu adalah zat. Apa zat itu? Ada pit nih, hakikat ini. Dan wayangnya adalah dan padalangnya adalah marifat yang maha halus. Kalau kita lihat ini adalah suaranya kedengaran nggak? Kedengaran nggak, Pak? Nggak kedengaran ya? Dengar. Nggak. Oh, suara di video ya? Belum nggak kedengaran. Nanti saya ini dulu, saya reset dulu ini share-nya saya reset dulu. Ya, saya share dulu, ya share lagi. Kedengaran Pak Bayu? Ya. Ini yang terlihat. Ada yang berbicara, ada yang bergerak, yang mana dia berkelahi, ini yang terlihat. Yang melihat adalah orang yang buta. Orang yang buta melihatnya adalah yang itu adalah sesuatu yang wujud. Tapi bagi orang yang sudah marifat, ada dalam yang bergerak kulit dan gambar di layar bagaimana ini adalah suatu pelajaran marifat. Tetapi kesalahan orang selama ini adalah di dalam itu dikatakan Allah. Ya. Ini yang kekeliruan itu disebut dengan ayatul wujud ataupun Muhammad. Ya. Nah, itulah. Kemudian bagaimana kita dengan begitu kalau kita melihat ciptaan ya, ciptaan itu bagaimana dia berinteraksi ya, melahirkan pelangi kehidupan dan pemain berbagai pemain ya yang memerankan peranan itu. Kalau kita melihat ini saja, maka orang selalu ramai dan bergaduh di dalam pendapat. Ini begini, itu begitu ya. Menurut saya salah, kamu keliru. Ini adalah kalau kita melihat ciptaan.
Tetapi orang yang sudah tidak buta, tidak lagi hanya melihat ciptaan. Dia melihat ada di balik ciptaan itu. Ya, apa? Ini dia. Bagaimana pelangi itu berasal dari samudera peranan tadi. Ya. Kemudian itu adalah sebuah ketetapan Allah yang berlaku. Siapa yang menjalankannya? Zatnya dia sendiri, ya, atau hakikat. Ya, hakikat itu berasal dari dirinya yang maha halus. Kalau kita sudah paham ini, bagaimana lagi kita akan ramai? Ya, yang ada apa? Nih, kita diam dan akan tersenyum. Kalau tadi ya kita akan bergaduh, ramai. Tapi kalau sudah paham tentang ini, maka kita akan banyak diam dan tersenyum melihat bagaimana sandiwara ilahi ini berlaku. Ya, maka kita paham sekarang bagaimana seorang yang dengan berbagai agama ataupun bagai iblis sendiri dan malaikat sendiri itu adalah penzahiran zatnya sendiri. Ya, bagaimana seperti juga kita melihat peranan dari Rowan Sebastian Atkinson, bagaimana dia berperan sebagai Mr. Bean, ya, sebagai yang lain, ya, sebagai Butcher, ya, sebagainya. Satu orang pemerannya yaitu Rowan Sebastian. Nah, ini adalah berdasarkan skrip dan ini adalah perannya sendiri. Maka barulah kita paham. Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka ya Muhammad, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar saat kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Kalau kita lihat, oh iya, Rasulullah yang memanah, tapi kita tahu di sebaliknya ada zat, di sebaliknya ada wajah yang maha halus. Ya. Kemudian bagaimana Allah menurunkan air hujan, kemudian bagaimana menanam dari air hujan itu tanaman menghijau, kemudian bagaimana tumbuh berbagai buah-buahan. Nah, kita tahu bahwa semua itu adalah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kita lihat saja di sini. Bagaimana hujan turun, bagaimana tanam-tanaman, bagaimana buah-buahan muncul. Itu semua terjadi karena apa? Karena ada zat di sebaliknya. Ada wajah Allah atau yang maha halus di sebaliknya lagi. Pasti akan terjadi kalau semua sudah ditetapkan dia. Ya. Bagaimana kita melihat permainan sepak bola, ya. Bagaimana ada serang, bagaimana ada back, bagaimana penjaga gawang, lapangan tengah, bagaimana wasit dan linesman, ya, semuanya adalah satu saja sebenarnya pemerannya, yaitu adalah zat. Ya. Sehingga kalau kita menonton seperti ini, bolanya ke kanan, bagus, kita tepuk tangan juga. Bolanya ke kiri, bagus, kita tepuk tangan juga. Yang bingung siapa? Yang bingung orang yang melihat kita. Ini orang ini kenapa sih dua-duanya dia bertepuk tangan saja, dia berpihak kepada siapa? Kita mau berpihak kepada siapa kalau yang bermainnya hanya satu? Itu adalah bagi orang yang sudah paham. Ya. Nah itu. Nah bagaimana sekarang kita melihat bagaimana dakwah Islam sekarang ini yang sangat ramai seperti ini, itu juga adalah sebuah ketetapan Allah sebenarnya. Ya, yaitu ada zat, ada wajahnya sendiri. Inilah drama ilahi yang harus kita jalankan. Ya, nah, dan Allah, jika Allah menghendaki, Dia akan menjadikan kamu satu umat saja, tapi Dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Ya, itu bagaimana kita melihat bagaimana Dia bermain dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian kita lihat ilmu ketuhanan tadi, ya, bagaimana rangkumannya, ya, mengenal sifat dan afalnya. Ini rangkumannya dari dua-dua tadi, mengenal sifat dan mengenal afalnya. Kita sudah tahu bahwa semua berasal dari yang maha halus zahir menjadi zat, zat menjadi lauh mahfud. Ini adalah yang tadi, bagaimana ada ciptaan, mungkinul wujud dan wajibul wujud. Ya. Ini ilmu yakin. Ainul yakinnya adalah yang tadi sudah jelas. Ini bagaimana dia yang zahir, dia yang batin, dia yang maha besar, ya, dia bersemayam di aras, dia maha halus, dia dimanapun kamu berada, dia berada lebih dekat dari lehermu sendiri. Nah, ini adalah bagaimana sifat dan afalnya kita gabung sekarang. Ya. Bagaimana sifat dan afalnya? Ya. Kalau sifat ada wujud, ada hak milik. Sedangkan afal ada pengurusan, kehendak dan perbuatan. Maka kalau kita melihat dengan ainul yakin, ya, maka semuanya adalah satu saja, esa. Ya, wujudnya esa, hak miliknya esa, kehendaknya esa, pengurusannya esa, perbuatannya esa. Nggak ada duanya.
Nah, ini hakul yakin kita sampai kepada sifat dan afal itu adalah milik dari wajah yang maha halus sendiri. Ya, bagaimana wujud adalah yang maha halus, miliknya yang maha halus. Ya. Kemudian pengurusannya yang maha halus, kehendaknya adalah yang maha halus, perbuatannya yang maha halus. Ya, maka semua jelas sekarang. Keesaannya tidak terbantahkan sekarang. Hakul yakin kita. Maka manapun dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka manapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maka orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya sudah pasti yang mengenal bahwa dia tidak mempunyai kewujudan bagi dirinya. Ini adalah kata-kata dari Imam Ghazali yang baru kita bisa pahami setelah kita memahami ilmu Ma'rifatullah yang dibawakan oleh Ustadz Haji Hussein bin Abdul Latif. Maka barulah kita paham, hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah. Tidak ada baik, tidak ada jahat, tidak ada rugi, dan tidak ada untung, dan tidak ada faedah, dan tidak ada anugerah, dan tidak ada sekatan, tidak ada terbuka, dan tidak ada tertutup, mati dan hidup, mulia dan hina, kaya dan papa, karena semuanya adalah di dalam yang maha halus sendiri. Ini ya, maka gajah bermain seperti bagaimana Allah bermain dengan wajah dirinya yang maha halus adalah ibarat seekor gajah bermain dengan ekornya sendiri. Ya. Kemudian dari situ baru kita bisa melihat kebenaran mata hati dan hati mengingat Allah. Ini mengingat Allah ini adalah kajian yang berikutnya nanti. Bagaimana kita melihat ciptaan. Ya. Kemudian di balik ciptaan itu adalah yang maha halus atau zat. Sedangkan hati mengingat Allah. Nah, bagaimana mengingat Allah ini? Next time kita sampaikan ya. Bagaimana? Kita sudah sampai di sini ya, pandangan mata hati dan pandangan mata zahir ya. Begitu juga kalau kita dalam pandangan marifat ya, mata memandang ciptaan, mata hati memandang yang maha halus. Kemudian hati mengingat Allah. Nah, ini kita sampaikan pada berikutnya, itu bagaimana ibadah dari ahli sufi. Ya. Dengan begitu, selesailah kajian kita tentang siapa ahli sufi bagian ketiga. 1, 2, 3 ini yaitu membahas tentang apa? Tentang bagian ketiga ini adalah membahas tentang 1 sampai 3 adalah tentang bagaimana kita membahas Ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal afalnya, bagaimana kita mengenal sifat-sifatnya. Dengan begitu, selesailah tugasan kita untuk memahami Ma'rifatullah bagian yang dasar. Ya. Berikutnya kita akan masuk kepada kajian bagaimana ahli sufi itu kuat dalam beribadah. Ya, insya Allah dalam kajian minggu depan, ya, kalau ada kesempatan kita akan masuk kepada kajian tentang bagaimana ahli sufi, ibadah ahli sufi. Ya. Nanti akan kita lihat apakah saya bisa, karena tanggal 26 itu saya ada acara di Bogor. Ya. Mudah-mudahan nanti dipakai dengan acara yang lain. Setelahnya acara di Solo, Minar. Ya. Jadi kita mungkin masih agak lama untuk masuk kepada bagaimana kajian kuat beribadah ini. Tapi teman-teman semua bisa melihat besok ya, atau kapan, bagaimana penyampaian Ustadz kita tentang kuat beribadah ini. Ya. Demikian Bang Bayu yang bisa saya sampaikan. Selesai siapa ahli sufi bagian ketiga khusus yang bercerita tentang bagaimana Ma'rifatullah. Ya. Berikutnya nanti baru sampai kepada ibadah ahli sufi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.